الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ग़ज़वा हमराउल असद का जिक्र हो रहा था. Masih membahas berkenaan dengan Ghazwah atau Perang Hamra'ul Asad. Berkenaan dengan ini, saya akan menguraikan apa yang dirujuk oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad dari berbagai buku sejarah dalam menjelaskan keadaan di Madinah serta Hamra'ul Asad ketika kembali dari Perang Uhud. Beliau menulis, malam itu, yakni malam saat kembali dari Perang Uhud, adalah malam yang mencekam, karena meskipun pada zahirnya Laskar Quraisy menempuh jalan menuju Mekah, namun tetap ada kekhawatiran jangan-jangan gerakan mereka itu adalah untuk mengecoh umat Muslim supaya lalai dan tidak waspada, sehingga tiba-tiba saja pasukan Quraisy dapat menyerang ke Madinah. Maka dari itu pada malam itu diatur penjagaan di Madinah dan segenap sahabat secara khusus menjaga rumah Rasulullah SAW. Ketika waktu menjelang subuh, diketahui bahwa kekhawatiran itu bukanlah sekedar anggapan, karena menjelang sholat subuh, Rasulullah SAW mendapatkan berita bahwa Laskar Quraisy berhenti di suatu daerah yang berjarak beberapa mil dari Madinah dan tengah terjadi perdebatan hangat di antara para pembesar Quraisy, yaitu untuk mengambil keuntungan dari kemenangan ini, kenapa tidak lantas menyerang Madinah? Beberapa orang Quraisy saling mencela satu sama lain dengan berkata, kalian tidak dapat membunuh Muhammad, tidak juga berhasil menjadikan para wanitanya sebagai hamba sahaya, tidak juga dapat menguasai harta kekayaannya. Justru setelah mendapatkan kemenangan dari pasukan Muslim dan mendapatkan kesempatan untuk menghabisi mereka, kalian malah meninggalkannya begitu saja dan pulang, sehingga mereka akan mendapatkan kekuatan lagi. Untuk itu, sekarang adalah kesempatan baik untuk kembali menyerang Madinah dan menghabisi umat Muslim sampai ke akar-akarnya. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya, kalian telah mendapatkan kemenangan. Anggap saja ini suatu ganimah dan kembalilah ke Mekah supaya jangan sampai kemasyhuran yang telah kalian raih ini hilang lagi. Jangan sampai kemenangan ini berubah menjadi kekalahan. Karena jika kalian kembali lagi ke Madinah dan menyerang, maka sudah barang tentu pasukan Muslim akan memberikan perlawanan mati-matian. Begitu juga bagi mereka yang tidak ikut bergabung dalam Perang Uhud akan ikut bertempur. Namun pada akhirnya, pendapat mereka yang bergelora untuk perang lebih unggul dan orang-orang Quraisy itu pun bersiap untuk berbalik mengarah ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan kabar kejadian tersebut, beliau segera mengumumkan supaya umat Muslim bersiaga. Seiring dengan itu, beliau memerintahkan, sebelum ini pernah saya jelaskan juga, namun di sini saya sampaikan beberapa poin tambahan, bahwa selain mereka yang ikut bersama dengan beliau pada Perang Uhud, yang lainnya tidak diperkenankan untuk ikut. Oleh karena itu, sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan para pejuang Uhud telah terluka, mereka mengikat lukanya dan ikut bersama dengan junjungan mereka. Tertera bahwa pada saat itu, umat Muslim berangkat dengan penuh ketentraman dan gejolak semangat, layaknya laskar penakluk yang berangkat untuk menguasai musuh setelah kemenangan. Setelah menempuh jarak 8 mil, beliau tiba di Hamra'ul Asad. Di sana didapati 2 jenazah Muslim yang tergeletak. Setelah diselidiki,
diketahui bahwa kedua orang itu adalah mata-mata yang diberangkatkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti pasukan Quraisy yang kemudian dibunuh oleh mereka ketika ada kesempatan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggali suatu kuburan dan menguburkan syuhada itu bersamaan. Karena sudah masuk waktu sore, beliau memerintahkan untuk memasang tenda di sana dan menyalakan api di sekitar tempat tersebut, sehingga di medan terbuka di Hamraul Asad terpasang 500 nyala api yang dapat menimbulkan ru'ub atau kegentaran di dalam hati orang yang melihatnya dari kejauhan. Kurang lebih pada kesempatan itu, ada seorang pemuka musyrik dari kabilah Khuza'ah yang bernama Ma'bad lahir ke hadapan Rasulullah SAW yang menyampaikan ucapan bela sungkawa atas korban dari pihak Muslim pada perang Uhud. Lalu ia melanjutkan perjalanan. Hari berikutnya, ketika sampai di daerah Rawahah, apa yang terlihat? Ternyata laskar Quraisy telah memasang tenda di sana dan tengah melakukan persiapan untuk kembali bergerak ke Madinah. Ma'bad segera pergi kepada Abu Sufyan dan mengatakan, "Apa yang akan kalian lakukan? Demi Tuhan, baru saja saya meninggalkan laskar Muhammad SAW di Hamraul Asad. Saya tidak pernah melihat laskar yang penuh dengan ru'ub atau wibawa seperti itu, yang penuh dengan kegelisahan atas kekalahan yang mereka alami di Uhud. Oleh karena itu, mereka sedemikian rupa bergejolak, sehingga jika melihat kalian, mereka akan melahap kalian." Abu Sufyan dan pasukannya begitu gentar setelah mendengar kisah yang disampaikan Ma'bad, sehingga ia pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke Madinah, dan ia pun kembali ke Mekah. Setelah Hazrat Rasulullah SAW mendapatkan kabar kembalinya pasukan Quraisy, beliau memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dan bersabda, "Ini adalah ru'ub atau kegentaran dari Allah Ta'ala yang Dia masukkan ke dalam hati orang-orang kafir. Seperti yang telah saya katakan, bahwa sebelum ini telah saya sampaikan rinciannya, adapun yang tadi adalah ringkasannya." Setelah itu, beliau tinggal lagi beberapa hari di Hamraul Asad. Dan setelah berada di luar selama 5 hari, beliau kembali ke Madinah. Dalam Ghazwah atau perang ini, ada 2 tentara Quraisy. Salah satunya adalah pengkhianat, dan yang lainnya adalah mata-mata. Keduanya ditangkap oleh kaum Muslim. Menurut prinsip pertempuran, karena hukuman mereka adalah kematian, maka mereka pun dihukum mati sesuai dengan perintah Nabi SAW. Di antara mereka salah satunya adalah seorang penyair terkenal Mekah bernama Abu Uzzah yang pernah ditawan oleh pasukan Muslim pada perang Badar. Pada waktu itu Rasulullah SAW membebaskannya tanpa uang tebusan atas permintaan maafnya dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah lagi berperang melawan kaum Muslim. Dia telah mengkhianati umat Islam dan kembali ikut dalam perang melawan umat Islam. Terlebih lagi, dia tidak hanya ikut berperang, ia pun membuat puisi-puisi yang penuh kebencian dan juga menghasut orang lain. Oleh karena itu, karena pengkhianatan orang seperti ini akan terbukti sangat merugikan umat Islam, maka ketika dia ditawan oleh umat Islam untuk kedua kalinya, Rasulullah SAW memerintahkan agar dia dihukum mati. Abu Uzzah kembali berusaha menyampaikan harapannya agar dibebaskan dengan memberi permohonan maaf. Namun Rasulullah SAW menolaknya dan bersabda, "La yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marrataini," yakni seorang mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Tawanan kedua adalah Muawiyah bin Mughirah. Orang ini berasal dari kerabat Hazrat Utsman bin Affan, namun ia merupakan musuh Islam yang keras. Setelah pertempuran Uhud, dia terus mendatangi sekitar Madinah secara diam-diam. Namun para sahabat melihatnya, lalu menangkap dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Hazrat Utsman menjadi perantara baginya
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskannya dengan syarat bahwa dia akan keluar dari Madinah dalam waktu 3 hari. Jika tidak, dia akan dihukum sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan kepada mata-mata. Pertama, dia yaitu Muawiyah diberi peringatan untuk pergi dalam waktu 3 hari. Jika tidak, karena dia ditangkap atas tuduhan mata-mata, maka dia akan dihukum mati. Jika dia pergi, maka tidak akan terjadi apa-apa padanya, dan jika tidak, maka tidak akan bebas dari hukuman. Muawiyah berjanji bahwa dia akan keluar dalam waktu 3 hari, tetapi ketika batas waktu tersebut telah habis dan dia masih ditemukan berkeliling di Madinah secara diam-diam seperti sebelumnya, maka dia pun dihukum mati. Sejarah tidak mencatat apa niat ia melakukannya. Kendati demikian, seseorang yang secara diam-diam tetap tinggal di berbagai tempat di Madinah dan kemudian tetap tinggal hingga melewati jangka waktu yang ditentukan meskipun telah diperingatkan, maka ini menunjukkan bahwa ia mempunyai niat yang berbahaya. Sangat mungkin mereka merasa gelisah dan jengkel dengan kembalinya Rasulullah SAW dengan selamat dari medan perang Uhud. Dia datang ke Madinah dengan niat buruk terhadap Rasulullah SAW dan berencana melakukan serangan rahasia dengan bantuan suatu rencana buruk yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau para munafik di Madinah. Meskipun demikian, Allah Ta'ala memberikan perlindungannya dan rencananya tidak berhasil. Terjadi perdebatan mengenai hasil perang Uhud. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Uhud adalah kekalahan bagi umat Islam, sementara beberapa sejarawan lainnya umumnya ragu untuk menyebutkan sebagai suatu kemenangan dan memberikan kesimpulan di antara keduanya. Lalu ada pula yang menganggapnya sebagai kekalahan yang kemudian berubah menjadi kemenangan secara keseluruhan. Kenyataannya adalah, jika kita menganalisa berdasarkan prinsip dan aturan peperangan yang berlaku saat itu, maka hal ini tidak dapat disebut sebagai kekalahan bagi kaum muslim. Karena bagaimana ini bisa dikatakan kekalahan bagi kaum muslim? Dan bagaimana ini bisa dikatakan sebagai kemenangan bagi kaum kafir? Kaum muslim masih berada di medan perang ketika Abu Sufyan kembali bersama pasukannya ke arah Mekah sambil melontarkan ucapan-ucapan yang kosong. Ia juga melontarkan slogan kosongnya, yaitu, "Hari ini adalah balas dendam dari hari Badar." Kenyataannya, ini hanyalah pengakuan kosong darinya. Lagi pula, bagaimana hal ini bisa membalas apa yang terjadi di Badar? Di Badar, orang-orang kafir menderita banyak korban, yakni para panglima perang hingga para kepala suku mereka yang terkemuka, dan ada 70 tentara mereka yang ditawan. Di perang Badar, umat Islam memperoleh banyak rampasan perang. Di Badar, kaum muslim yang jelas-jelas menang, sesuai dengan kebiasaan Arab, tetap berada di medan perang selama 3 hari, sementara tentara Mekah melarikan diri. Namun pada hari Uhud, orang-orang kafir tidak memperoleh satu pun dari kemenangan tersebut. Lalu bagaimana ini bisa disebut sebagai balasan bagi Badar? Oleh karena itu, jelaslah bahwa umat Islam tentu saja tidak mengalami kekalahan di Uhud. Memang benar, setelah meraih kemenangan, kaum muslim lantas menderita kekalahan. Namun pada akhirnya umat Islam tetap bertahan di medan perang. Dan tangan Tuhan yang kuat dan tersembunyi menghalangi orang-orang Mekah untuk mencapai kemenangan sepenuhnya. Meski meraih kemenangan sementara, mereka tidak mampu menimpakan kerugian lebih lanjut terhadap umat Islam. Menurut prinsip perang pada saat itu, mereka meninggalkan medan perang karena gagal mencapai tujuannya. Dan jika kita bandingkan dengan kenyataan bahwa umat Islam berangkat ke Hamraul Asad keesokan harinya, maka perang Uhud jelas merupakan kemenangan yang nyata bagi umat Islam. Bahkan kekalahan sementara di perang Uhud itu pun terbukti penuh dengan hikmah bagi kaum muslim dan menjadi pelajaran yang bermanfaat sepanjang masa. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menyatakan, sejauh menyangkut hasil yang panjang, perang Uhud tidak mempunyai arti khusus apapun. Namun untuk sementara, pertempuran ini memang menimbulkan kerugian bagi umat Islam dalam beberapa segi. Pertama, 70 orang menjadi syahid dalam perang ini. Beberapa di antaranya termasuk para sahabat paling terkemuka, dan jumlah mereka yang terluka juga sangat banyak. Kedua, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik di Madinah yang tadinya merasa kagum akibat perang Badar, kini menjadi lebih berani. Kenyataannya, Abdullah bin Ubay dan para pendukungnya terang-terangan melontarkan ejekan dan cacian pada kesempatan ini. Ketiga, kaum Quraisy di Mekah menjadi sangat berani, dan di dalam hati mereka,
mereka mulai beranggapan bahwa mereka tidak hanya telah membalas dendam terhadap Badar, namun mereka berpikir bahwa bahkan di masa depan, kapanpun mereka mampu mengumpulkan kekuatan dan melancarkan serangan, mereka dapat dengan mudah melakukan serangan dan menaklukkan umat Islam. Keempat, suku-suku Arab pada umumnya mulai mengangkat kepala dengan lebih berani. Namun, meskipun terjadi berbagai kemalangan ini, jelas bahwa kemenangan pada Perang Uhud tidak dapat mengimbangi kerugian yang dialami kaum Quraisy di Perang Badar. Dalam Perang Badar, semua pemimpin Mekah yang sebenarnya merupakan ruh kehidupan bangsa Quraisy telah dibinasakan. Terlebih lagi, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, bangsa ini telah tercabut akarnya dalam arti yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, semua ini terjadi di tangan suatu kaum yang dari segi kemampuan nyatanya sama sekali tidak berarti jika dibandingkan dengan mereka. Berbeda dengan hal ini, tentu saja umat Islam menderita di medan Uhud. Namun kerugian ini sama sekali tidaklah bersifat materi dan hanya bersifat sementara jika dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh kaum Quraisy di Badar. Rasulullah SAW yang merupakan pusat masyarakat Islam dan yang merupakan sasaran sebenarnya dari rancangan permusuhan kaum Quraisy, beliau masih hidup dengan karunia Allah. Selain itu, semua sahabat terkemuka, kecuali 1 atau 2, semuanya selamat. Kemudian, kekalahan kaum muslim ini terjadi karena adanya pertempuran dengan pasukan yang jauh lebih besar dari jumlah mereka dan jauh lebih kuat dalam hal perlengkapan perang. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan kemenangan gemilang di Badar, kekalahan Uhud merupakan hal yang tidak berarti bagi umat Islam. Dan kemudian, dalam satu hal, kekalahan ini pun terbukti bermanfaat bagi umat Islam, karena menjadi jelas bagi mereka seperti siang yang benderang bahwa menempuh jalan yang bertentangan dengan kehendak dan petunjuk Rasulullah SAW tidak akan pernah terbukti berhasil dan bermanfaat. Rasulullah SAW mengusulkan untuk tetap tinggal di Madinah, dan untuk mendukung hal ini, beliau bahkan menceritakan mimpi beliau, namun mereka bersikeras untuk pergi berperang. Rasulullah SAW menempatkan mereka di celah gunung, dan dengan tegas memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan posisi mereka dalam keadaan apapun. Tetapi karena berpikir untuk mengumpulkan harta ganimah, mereka mengosongkan tempat mereka dan turun. Walaupun kesalahan ini hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang, namun karena suatu masyarakat manusia menghubungkan semua orang dalam bentuk satu rantai, oleh karena itu setiap orang pun menderita akibat adanya kelemahan ini. Jadi ini adalah masalah yang pokok. Terkadang, kelemahan segelintir orang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Demikian pula, perbuatan baik dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kita sekarang melihat banyak orang yang mendukung jemaat Muslim Ahmadiyah. Memang tidak 100% pengikut jemaat Ahmadiyah adalah para Ahmadi dengan standar yang tinggi. Namun karena adanya beberapa sosok yang memberikan pengaruh yang baik, maka masyarakat pun menganggap yang lain juga baik. Oleh karena itu, jika kekalahan Uhud dalam satu sisi merupakan penyebab terjadinya penderitaan, hal ini juga menjadi pelajaran bermanfaat bagi umat Islam. Terlebih lagi, meski harus menanggung luka ini, umat Islam terus berlari menuju tujuan akhir mereka, seperti banjir besar yang menghantam penghalang dan kemudian memantul ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah telah menganalisa kejadian-kejadian yang terjadi setelah pertempuran Uhud dalam salah satu pidato beliau. Beberapa poinnya adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menghilangkan sepenuhnya rasa kekalahan di kalangan umat Islam, tidak ada tindakan yang lebih baik lagi dari segera membawa mereka ke medan perang selanjutnya, yaitu Hamraul Asad. Kedua, dengan tidak memberikan izin kepada prajurit manapun yang benar-benar bebas untuk bergabung dengan mereka lagi. Di Hamraul Asad, Nabi SAW dengan tegas menunjukkan bahwa beliau tidaklah bergantung pada sarana duniawi apapun. Beliau adalah teguh dalam pernyataan dan keyakinan beliau bahwa beliau menaruh kepercayaan penuh dan ketawakalan pada Tuhan, dan sesungguhnya dialah yang mempunyai kekuasaan atas kemenangan mereka. Ketiga, melalui keputusan ini, Rasulullah SAW meyakinkan dan menghibur para sahabat beliau yang telah kehilangan pijakan dalam pertempuran sebelumnya, dan beliau menunjukkan keyakinannya kepada mereka dengan menyarankan agar mereka tidak berbalik dan melarikan diri dari medan perang. Dalam sejarah pertempuran yang terjadi di dunia, tidak ada satupun contoh di mana panglima perang menunjukkan kepercayaan yang besar terhadap pasukannya,
Meskipun kenyataannya, pasukan itu hanya beberapa jam sebelumnya telah melarikan diri dari medan perang dan meninggalkannya sendirian. Keempat, keyakinan Rasulullah SAW terhadap prajurit beliau adalah 100%. Dan hal itu bukan sekedar keputusan yang penuh dengan gejolak semangat, dan hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa tanpa terkecuali, setiap prajurit yang ikut serta dalam pertempuran Uhud bergabung dengan Rasulullah SAW dalam perang ini, yaitu Hamra'ul Asad, dengan tekad dan semangat yang besar. Di antara mereka ada yang bahkan tidak mampu lagi berjalan. Tak satu pun dari mereka yang berpaling dan mengatakan bahwa perang ini sama dengan bunuh diri, dan mereka juga tidak mengungkapkan kritik apapun dan menyatakan bahwa tidaklah bijaksana jika sekali lagi menyerahkan diri ke tangan musuh yang kuat. Keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW pada hari kedua Uhud untuk mengejar musuh merupakan suatu ihsan yang besar bagi para sahabat beliau. Ini adalah suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh seorang jenderal manapun terhadap pasukannya, yang mana hal ini dapat menyembuhkan luka-luka mereka dalam sekejap. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Kelima, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW tidak hanya menunjukkan keistimewaan dan akhlak beliau, namun juga sangatlah berhasil dari segi pandangan militer, dan musuh dapat dihentikan dalam melancarkan serangan-serangan yang lebih dahsyat lagi. Sebaliknya, musuh kembali tanpa keinginan untuk menang dan malah dikalahkan dengan telak. Jadi, pasukan beliau kembali tanpa mengalami bahaya lebih lanjut melalui kebijaksanaan dan perencanaan dari Rasulullah SAW. Ini merupakan manfaat yang sangat luar biasa. Beliau menulis, saat melihat seluruh peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seberkas cahaya yang menakjubkan terlihat pada kemampuan beliau yang luar biasa dan tak tertandingi sebagai seorang pemimpin perang, yang mana ini terdapat dalam diri beliau dalam derajat yang sempurna. Kesan pertama dan terakhir dari Rasulullah SAW bukanlah bahwa beliau adalah seorang ahli dalam perang, namun beliau adalah seorang pemimpin akhlak dan rohani yang membawa panji-panji akhlak yang paling tinggi. Setelah mengibarkan bendera akhlakul karimah dan kemudian mengibarkannya semakin tinggi, beliau terlibat dalam upaya besar dan tak henti yang terus berlanjut selama masa-masa damai, sebagaimana yang terjadi pada masa perang. Beliau melindungi bendera ini siang dan malam. Musuh terus-menerus berhasil menyebabkan kerusakan fisik yang besar dan menyakitkan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Namun, beliau tidak pernah membiarkan hal ini menyebabkan kerusakan sekecil apapun terhadap panji akhlakul karimah beliau, dan beliau tidak membiarkan terjadinya kerusakan apapun untuknya. Terlepas dari segalanya, Rasulullah SAW senantiasa menunjukkan standar akhlak yang tertinggi. Pada saat itu pula, bendera ini berada dalam kepemilikan beliau dengan sangat agung dan disertai dengan mujizat samawi. Ketika tubuh Rasulullah SAW yang terluka parah terjatuh tak berdaya di dataran berbatu Uhud, bendera ini pun tetap berkibar di tangan beliau dengan luar biasa, sementara para sahabat ditebas dari segala arah. Oleh karena itu, akhlak Rasulullah SAW dan jihad akhlak para sahabat yang bersama beliau selama perang Uhud ini terus berlanjut secara bersamaan dengan kekuatan yang dahsyat. Oleh karena itu, Hazrat Muhammad Mustafa SAW mencapai kemenangan yang luar biasa dalam setiap pertempuran akhlak. Rasulullah SAW dengan selamat melewati goncangan dahsyat yang mempunyai kekuatan untuk meruntuhkan landasan moral yang paling kuat sekalipun. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, setelah kemenangan pada perang Uhud, ada segi kekalahan. Namun kenyataannya, pertempuran ini merupakan tanda yang luar biasa bagi kebenaran Rasulullah SAW. Dalam peperangan ini, menurut nubuatan Nabi SAW, kaum Muslim pada awalnya meraih kemenangan. Kemudian, sesuai dengan nubuatan, paman beliau terbunuh dalam pertempuran. Kemudian, berdasarkan nubuatan,
pembawa bendera orang-orang kafir terbunuh pada awal pertempuran. Kemudian, sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW, Nabi SAW sendiri terluka dan banyak sahabat yang syahid. Lebih jauh lagi, umat Islam diberi kesempatan untuk menunjukkan keimanan dan ketulusan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain dalam sejarah. Sembari menyebutkan kenyataan bahwa pertempuran Uhud merupakan kemenangan yang menentukan, dan bagaimana setelah pertempuran ini Rasulullah SAW melanjutkan tugas beliau dalam ta'lim dan tarbiyat, Hazrat Muslih Maud bersabda, banyak umat Islam yang telah syahid dan terluka dalam pertempuran ini. Namun pertempuran Uhud masih belum bisa dianggap sebagai kekalahan. Sebaliknya, ini adalah kemenangan yang besar. Begitu besarnya, sehingga umat Islam akan mengingatnya sampai hari kiamat. Dan ingatan ini akan menambah keimanan mereka. Sekembalinya ke Madinah, Rasulullah SAW melanjutkan misi beliau dalam tarbiyat, ta'lim, dan perbaikan akhlak. Meski begitu, beliau SAW tidak bisa menjalankan tugas beliau dengan mudah. Setelah perang Uhud, orang-orang Yahudi menjadi lebih berani dibandingkan sebelumnya. Dan bahkan orang-orang munafik pun mulai mengangkat kepala, berpikir bahwa kekuatan manusia mempunyai kuasa untuk memberantas Islam. Dengan demikian, orang-orang Yahudi mulai menimbulkan kerugian terhadap Rasulullah SAW. Mereka menulis puisi-puisi keji tentang Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Suatu ketika, beliau SAW harus mengunjungi sebuah benteng Yahudi untuk menyelesaikan masalah. Dan orang-orang Yahudi berencana untuk menjatuhkan sebuah batu besar ke arah beliau. Namun demikian, Allah Ta'ala memberitahu Rasulullah SAW terlebih dahulu, dan beliau berangkat dari sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah ini, orang-orang Yahudi pun mengakui kesalahan mereka. Saya terus-menerus menarik perhatian kepada doa-doa tentang keadaan di dunia, keadaan umat Islam, dan mengenai Palestina. Meskipun dari berbagai sumber tampaknya gencatan senjata mungkin akan terjadi untuk sementara waktu, namun keadaan yang ada menunjukkan bahwa meskipun hal ini terjadi, ketidakadilan terhadap warga Palestina tidak akan berakhir. Oleh karena itu, doa sangatlah dibutuhkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan karunia kepada masyarakat Palestina untuk kembali kepadanya. Bagaimanapun, keadaan saat ini juga telah mampu menghancurkan harga diri orang-orang yang sombong. Tampaknya Allah Ta'ala telah memulai proses untuk mengakhiri kesombongan mereka. Tapi kapan tepatnya proses ini akan selesai, hanya Allah yang tahu. Namun, bagaimanapun juga, ketakaburan mereka telah hancur, dan suara-suara yang menentang mereka muncul dari dalam kalangan mereka. Misalnya, ada demonstrasi yang terjadi di Amerika. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan demonstrasi ini, dan bahkan jika mereka mampu menghentikannya untuk sementara waktu, demonstrasi tersebut akan kembali terjadi. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada negara-negara besar di dunia agar mereka dapat bertindak dengan adil. Mereka mempunyai standar tertentu untuk diri mereka sendiri, tetapi berbeda untuk orang lain. Hal ini pun pada akhirnya akan menjadi penyebab runtuhnya PBB. Doa kedua yang hendak saya sampaikan adalah untuk saya sendiri. Sudah lama saya menderita penyakit katup jantung. Para dokter berangsur-angsur menganjurkan kepada saya untuk menjalani prosedur pengobatan. Namun saya terus mengurungkan niat untuk menempuhnya. Sekarang para dokter menyampaikan bahwa saya sudah sampai pada tahap di mana tidaklah disarankan untuk menunggu lebih lama. Maka dari itu, atas anjuran mereka, beberapa hari yang lalu telah ditempuh prosedur pengobatan untuk penggantian katup jantung. Alhamdulillah ini telah berjalan dengan baik. Dan atas sebab inilah saya beberapa hari tidak dapat datang ke masjid. Sebagaimana telah saya sampaikan, dengan karunia Allah Ta'ala, para dokter menyebutkan bahwa prosedur yang harus ditempuh ini dengan karunia Allah Ta'ala secara medis telah berhasil. Berdoalah, semoga berapapun usia yang diberikan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjadikannya sebagai kehidupan yang aktif dan sehat.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر